Kita kalau buka room itu menyediakan data dan ini tuh bukan data baru, data lama gitu kok kagetan. Janganlah kagetan. Dan ini saran saya untuk teman-teman yang sudah saya peringatkan jangan nyuri live saya terus memposting di YouTube. Sekarang kalian kabut kan, rasakan. Nah, udah dibilang izin harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang saya buat. Nah itu kan, untuk teman-teman ya yang kira-kira postingannya nih mungkin masih ada waktu ya, karena si penggoreng akan datang terus gitu. Untuk teman-teman ya yang suka melive-kan live saya atau live siapapun ya, kalian berhati-hati, ini jadi salah satu contoh buat kalian ya, karena yang dicari itu yang menyiarkannya, yang menyebarluaskannya. Karena saya udah bilang berkali-kali saya tidak punya channel YouTube. Tahu nggak beritanya? YouTuber Agatha. Sejak kapan gue jadi YouTuber? Iya, betul. Itu bukan YouTube saya tidak punya channel YouTube, dan saya bilang berkali-kali. Oke? Iya. Dan banyak yang di YouTube itu juga banyak yang buat judul-judul video yang aneh-aneh. Ya. Ini pasti setelah ini ada yang record lalu diposting ke YouTube. Entah apa judul-judulnya nanti dibuatnya. Iya, thumbnailnya itu pasti yang kayak gimana gitu, menohok gitu. Karena apa? Mereka ini mau cari rating, monetisasi. Betul. Tuh, makanya saya bilang, dari kemarin saya peringatkan, hati-hati, kalian penyebarnya kalian belum yang dicari. Bullshit. Gue siaran nerima ancaman begitu, bro. Makanya kita biar ingin siarannya itu biar seperti tadi, nggak diledek-ledekin. Tuh lihat tuh pakai kacamata tuh. Makanya teman-teman, saya menggalang satu kolektor dari kalian teman-teman. Makanya teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini teman-teman. Ayolah teman-teman Kristen jadi satu lah. Masa, aduh saya sampai capek loh begini nih. Yang support saya itu hanya dikit sekali teman-teman. Bang Aman itu Bang Aman, makasih banyak Bang Aman ya, makasih banyak Bang Aman. Tapi jumlahnya cuma sedikit teman-teman. Iya cuma sedikit sekali. Bayangkan dari 3.000 sekian yang support itu hanya 4 orang, 5 orang seperti itu teman-teman. Ya miris memang teman-teman. Makanya saya harus ya disabar-sabarin lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar Agatha yang menjadi hot topic, yang menjadi Polycardus terbaik 2024. Polycardus yang berhasil menyusul jejak seniornya. Kita tahu sebelumnya sudah ada 2 senior Agatha yang berhasil menjadi penghujat internasional, menjadi penghujat yang sangat menghebohkan rakyat Indonesia. Yaitu siapa? Ada Saipudin dan juga Paul Jang, teman-teman. Ada 2 nama seniornya yang duluan terkenal. Terus kita tahu ada lagi senior-senior dia yang mencoba untuk bisa menyusul 2 sosok ini. Seperti Sofiatul, ya, Ki Ahmad alias Alda, terus juga ada juga Polycardus yang lain yang mencoba ya untuk terkenal kedua sosok tersebut. Ada Elia Miron juga, Mikana. Tapi semua itu gagal memenuhi ekspektasi Laskar Polycardus. Kita harus akui, Saipudin Paul Jang lebih terkenal daripada si Sofiatul, ya, Elia Miron, Mikana. Masih lebih terkenal 2 nama itu. Coba kalian cek survei kalau nggak percaya. Kalian tanya kepada masyarakat umum. Pasti 2 nama ini lebih terkenal. Baru KC. Nah, KC juga terkenal ya, Kosman bin Sunen. Ya, kalau kalian mau nanya, kalian tanya aja sama orang. Tahu nggak penghujat Islam yang dikasih makan tai sama Irjen Napoleon Bonaparte? Mereka tahu. Tapi kalau bilang KC, Kosman, kadang orang lupa. Orang nggak tahu. Tapi kalau dibilang yang dikasih makan tai sama kepolisian, ya, yang bernama Irjen Napoleon, mereka ingat. Masyarakat biasa ingat. Jadi memang terkenalnya karena itu. Nah, sekarang ini Agatha mencoba peruntungan, teman-teman, untuk menjadi penghujat yang tidak kalah terkenal, tidak kalah bombastis, tidak kalah heboh dari senior-seniornya. Dan nampaknya perjalanannya ini lagi naik nih, lagi mulus nih. Perjalanan dia untuk menjadi yang top, lagi bagus. Dan kita bantu. Kita bantu, teman-teman, agar Agatha ini terkenal seperti yang dia inginkan, ya, supaya keluarganya bangga.
keluarganya bangga punya anggota keluarga seperti Agatha. Dan Agatha ini memang bisa menjual sekali teman-teman. Menurut saya cerita hidup Agatha ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Dia memenuhi ekspektasi banyak orang. Yang pertama, hujatannya luar biasa. Ya, hujatannya luar biasa. Terus yang kedua, dia ekspresif. Ada beberapa orang seperti Sofiatul, jago hujat. Sofiatul jago hujat, tapi membosankan. Ngerti ya? Dia cuman hujat, udah gitu. Nginjak Quran, marah-marah, maki orang, udah. Tapi nggak ada ekspresinya. Kalau Mikana, hujatannya kurang. Mikana tuh nggak gitu hujat Islam, cuman nyindir-nyindir saja, cuman sarkas-sarkas saja. Tapi dia lucu karena ekspresif. Dia bisa ketawa-ketawa gitu kan. Hahaha gitu. Ketawanya luar biasa. Ekspresinya luar biasa. Cara ngomongnya lucu. Banyak mimiknya, logatnya. Jadi banyak yang bisa dia jual. Kalau Agatha ini bagus. Dia gabungan teman-teman. Dia gabungan dari semua dan dia punya nilai jual satu lagi. Yaitu apa? Dia punya kisah sedih yang bisa dia angkat. Ya. Jadi dia jago ketawa. Agatha jago ketawa. Si Afrida ini. Sering nanti tiba-tiba jadi logat Melayu kan gitu. Ya, logat Melayu, tak logat-logat apalah dia pakai. Jadi dia istilahnya entertainment-nya bagus. Entertainment-nya bagus sekali. Terus dia ada satu nilai plus yang orang lain nggak miliki di antara para Polikardos. Yaitu dia punya kisah dulunya susah, ya, dari orang miskin, tiba-tiba sekarang sukses. Dan orang suka cerita seperti itu. Kalian boleh cek, teman-teman. Masyarakat Indonesia itu suka dengan cerita orang-orang yang dulunya hidup susah, yang dulunya cuman makan kerupuk, ya, cuman bisa makan nasi sama kecap sama kerupuk, tiba-tiba sekarang bisa makan mewah. Yang dulunya tidurnya, ya, cuman di pinggir jalan, dulu kusam, kumal, kucek, jorok, tiba-tiba sekarang pakai skincare, sudah bisa perawatan. Orang suka yang begitu. Orang suka. Dan Agatha seperti itu, teman-teman. Agatha seperti itu. Saya punya banyak sih sebenarnya, cuman bikin penuh laptop saya saja kalau saya simpan ya. Dan kalian bisa lihat dulu Agatha itu seperti apa, teman-teman. Ya, dulu Agatha seperti ini, teman-teman. Ya, dulu Agatha seperti ini. Menyedihkan. Hidupnya kucel. Kucel dulu, teman-teman. Jorok. Ya. Jadi dulu tuh Agatha tuh menyedihkan, tiba-tiba sekarang naik. Tiba-tiba sejak terkenal, sudah bisa beli handphone bagus, ya, sudah bisa tinggal di tempat yang lebih bagus, sudah bisa perawatan, ya, beli skincare. Jadi orang suka nonton yang seperti itu. Agatha berubah. Yang dulunya miskin sekarang menjadi sukses berkat menghujat. Jadi menghujat ini memang mendatangkan kekayaan bagi para Polikardos. Jadi sukses, teman-teman. Orang suka kan yang seperti itu. Coba lihat. Kalau video-video ya, bahkan kayak kalau kami bilang tuh drama receh. Drama receh dari dulu miskin, dihina-hina, dianggap remeh, sekarang sukses. Suka orang nonton itu. Betul tidak? Suka. Agatha seperti itu, teman-teman. Agatha seperti itu. Nah, itu yang membuat dia punya nilai jual. Dan belakangan ini ya, kita tahu Agatha menghilang. Setelah dia viral, dia menghilang. Dan akhirnya kemarin muncul, teman-teman. Akhirnya Agatha muncul untuk say hello kepada para Laskar Polikardos. Karena Laskar Polikardos ini kan cemas. Mana Agatha? Mana Agatha? Jadi Agatha menyampaikan bahwa wah saya begini, saya begitu ya. Dia muncul supaya kalian supaya kalian nggak penasaran ya, dan juga supaya kangen ya, temu kangen sama kalian. Jadi bagaimana saat Agatha muncul? Ya kita lihat dulu, teman-teman. Kabarnya satu Indonesia. Iya. Iya, tapi karena memang sekarang ada kesempatan, jadi tadi aku bilang ya udahlah kita teleponan gitu, kita sambil kabaran ada kesempatan gitu. Ya, pokoknya teman-teman semuanya sabar. Kita tetap memberitakan firman Tuhan, apapun caranya ya kita harus memang cerdik ya. Tetapi ingat, harus tulus dan harus jujur.
Betul. Kejujuran itu paling penting gitu. Iya, kalau dia nggak tulus, aduh itu susah ya. Ya, mereka akan menjadi batu sandungan bagi yang lain dan mereka akan menerima semua itu ganjarannya. Jadi orang-orang yang memang dengan kelicikan ya mengakomodir beberapa orang polos ya seperti kita ini sebagai pion yang suka-sukanya dipermainkan ya. Kalian harus tahu bahwa Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu adil. Ya. Tuhan itu melihat mana yang benar-benar tulus, mana yang tidak gitu. Betul. Karena sesuai ya dengan di 1 Korintus 11 ayat 19. Iya. Tuhan itu akan mengizinkan perpecahan itu untuk melihat siapa yang tahan. Iya. Ya. Siapa yang ya betul. Siapa yang Jangan tahan? lupa tetap baca firman Tuhan, terus doakan kalian karena doa orang benar itu besar kuasanya. Jangan lupa. Ya. Gitu ya, teman-teman juga yang Kristen tetap tabah, tetap tawakal, bersabarlah sebentar lagi. Ibumu ini, ibu ratumu ini akan segera melalui semua ini dengan baik. Oke, berarti kalau niat kita nggak bisa ngegibah lagi lah kita ya. Nantilah aku beli kartu lagi ngegibah lagi kita. Oke. Biasanya kan kita ngegibah. Tapi ya. Pasti ada kesempatan yang dipersiapkan Tuhan untuk kita. Tuhan itu selalu bekerja dengan kegenapan waktunya, bukan dengan kegenapan. Pengkhotbah 3 ya, segala sesuatu indah pada waktunya ya. Segala sesuatu ada waktunya gitu. Jadi teman-teman banyak kali ambulan parkir di sini katanya. Apa sih ambulan itu maksudnya? Apa sih? Ya, itu adalah tim-tim saya ya, di mana saya itu berhasil membuat orang mimisan, muntah darah, sesak napas, dan sakit jantung. Karena kebenaran itu memang menyakitkan ya, Ella. Iya betul. Biar kayak gimana pun gitu. Ya. Kalau buka room itu menyediakan data, dan ini tuh bukan data baru, data lama, itu kok kagetan. Janganlah kagetan. Dan ini saran saya untuk teman-teman yang sudah saya peringatkan, jangan nyuri live saya terus memposting di YouTube. Sekarang kalian kabut kan, rasakan. Nah, udah dibilang izin harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang saya buat. Nah itu kan, untuk teman-teman ya yang kira-kira postingannya nih mungkin masih ada waktu ya, karena si penggoreng akan datang terus gitu. Untuk teman-teman ya yang suka melive-kan live saya atau live siapapun ya, kalian berhati-hati, ini jadi salah satu contoh buat kalian ya, karena yang dicari itu yang menyiarkannya, yang menyebarluaskannya. Karena saya udah bilang berkali-kali saya tidak punya channel YouTube. Tahu nggak beritanya? YouTuber Agatha. Sejak kapan gue jadi YouTuber? Iya betul. Itu bukan YouTube saya tidak punya channel YouTube, dan saya bilang berkali-kali. Oke? Iya. Dan banyak yang di YouTube itu juga banyak yang buat judul-judul video yang aneh-aneh. Ya. Ini pasti setelah ini ada yang record lalu diposting ke YouTube. Entah apa judul-judulnya nanti dibuatnya. Iya, thumbnailnya itu pasti yang kayak gimana gitu, menohok gitu. Karena apa? Mereka ini mau cari rating, monetisasi. Betul. Tuh, makanya saya bilang, dari kemarin saya peringatkan, hati-hati, kalian penyebarnya kalian belum yang di channel. Ya, gitu. Jadi mulai dari sekarang hapus. Itu saran saya, hapus semua yang kira-kira berbau-bau itulah. Kontroversi. Ada kemarin udah saya bilang, apalagi yang di YouTube ini ya kayaknya banyak banget yang nggak bertanggung jawab ya. Dari YouTube cuma dari YouTube lagi gitu loh, ya toh? Kayak nggak nyindir kalian. Apakah kalian imannya terlalu murah? Apakah kalian terlalu malas untuk bekerja? Ngacur, udah saya bilang. Jangan saya yang capek kerja, kalian yang dapat duit. Nah sekarang kalian dapat imbasnya kan? Udah saya bilang, rezeki itu nggak ketukar. Kerja woi, jangan cuma gini-gini terus kamu gaji buta gitu. Apakah para supir ambulan belakangan dengan kata-kata menyala pantatku gitu? Ada 2.000 orang di sini lagi
menanti-nantikan live-nya kapan Agatha. Tapi yang pasti Agatha baik-baik saja. Dia ya seperti yang Anda lihat ya, baik-baik saja. Karena banyak yang tanya ke saya kapan Agatha live gitu. Dia sendiri susah dihubungi, tapi sekarang dia ada kesempatan. Mungkin wifi udah dipasang di tempat dia ya, baru dipasang. Ya, jadi ya dia bisa terhubung dengan kita untuk menjawab pertanyaan kalian yang selama ini tanya-tanya mana ya, tim ambulan, tim tap-tap layar, tim nino ya. Nah, ada yang tanya nih, jangan lama-lama cutinya Bu Guru katanya. Gimana tuh? Jawab. Oke, kalau saya doakan aja ya, semoga suasana ini mereda seperti biasa, adem ayem lagi gitu. Jangan sok kayak baru denger debat yang kayak gini nih baru gitu loh. Kan udah dari lama gitu. Iya. Gitu ya. Pertama ya, ini saran saya ya untuk umat beragama ya, apapun agamamu. Satu hal yang saya akan berikan saran kepada kalian nih. Kalian itu jangan terlalu mau gitu loh digoreng oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang seolah-olah mau mengkoordinir kalian itu untuk apa? Melakukan kericuhan gitu ya. Kalian tuh harus dewasa. Oleh saya bilang kalian itu harus dewasa di dalam bersikap gitu loh, menggunakan sosial media, di dalam beriman tuh kalian harus dewasa. Saran saya, kenapa? Kalian itu pertama harus ngecek segala sesuatu, jangan cuma dengar sepotong terus kalian percaya, uber langsung gitu. Jangan, kalian juga harus melihat ya siapa penista itu sesungguhnya. Ya kalian lihat aja. Tolong ya kalian yang umat beragama ini, kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar gitu. Saya harap kalian ini semua punya hati nurani, kalian ini semua punya logika, punya menyikapi segala sesuatu itu jangan bersifat subjektif. Ya, betul. Objektif gitu. Karena subjektif itu ya, kalian akan lebih gampang dipengaruhi. Ya yang penting seiman dulu. Nah gitu. Iya. Itu salah. Padahal masing-masing punya kepentingan sendiri ya. Ya, udahlah kalian tuh kerja aja. Saran saya ya, warga Indonesia itu jangan mau lagi ya dikumpulkan, bikin rusuh gitu. Mendingan kerja, luangkan waktu kalian untuk keluarga kalian, nonton yang lucu-lucu gitu loh. Daripada kalian sibuk panas. Ingat ya, dosa itu ditanggung masing-masing. Dosa itu nggak urunan ya. Jadi sekarang kalian ini jangan bikin dosanya itu urunan gitu loh. Karena selamat juga nggak ada yang urunan gitu. Betul. Masing-masing ya. Jadi jangan mau berdosa bareng-bareng tanpa kalian tahu apa yang mau kalian kerjakan. Siap Bu Guru katanya di bawah. Jadi Agatha sudah terkenal jadi ibu guru. Memang wajahnya kelihatan ya seperti guru ya. Nah, terus udah, aku nggak bisa lama-lama ya, soalnya aku ada jadwal dinner sama Perdana Menteri di Korea Selatan. Oh ya, oke. Jadi apa nih pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman nih? Apa sebagai penutup lah yang mau disampaikan kira-kira? Berpegang teguh kepada Kristus ya. Kalian doakan saya ya. Saya ini tidak pernah tergabung dengan organisasi apapun, tidak punya kesepakatan apapun dengan orang lain. Jadi jangan kalian kira pelayanan saya ini pelayanan yang satu grup gitu, kayak dikoordinir, enggak. Ya, saya bilang dari dulu saya adalah penginjil miskin, tetapi saya bukan miskin yang ngemis-ngemis. Ingat ya, karena di dalam Alkitab Matius berapa? Ya lihat, berbahagialah orang yang miskin di Matius 5. Miskin rohani maksudnya. Iya, miskin rohani. Orang miskin itu adalah ketika kamu sudah punya kaki, tangan, segala sesuatu, tetapi masih minta-minta ngemis-ngemis, kamu lah yang miskin. Ingat ya, kalian kalau lihat ya, bapak-bapak pendorong gerobak itu bukan miskin, dia orang kaya. Kenapa? Karena saya lihat dia tidak mengemis-ngemis, tidak pakai jaring, tidak pakai kotak-kotakan, ya, untuk apa? Untuk bertahan hidup, tetapi bekerja. Karena memang itu, seperti itu kodratnya manusia setelah jatuh dalam dosa. Harus
harus bekerja keras itu, bukan ngemis. Iya ya. Ya. Itu banyak yang berbaju indah. Hati-hati kan. Pengemis itu banyak yang polesannya itu yang wah, sebenarnya dia pengemis ya. Pokoknya teman-teman tetap santuy ya, teman-teman Kristen tetap santuy, jangan gampang emosian gitu ya. Tetap tawakal ya, tabah menantikan Kanjeng Ratu. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita terhubung, puji Tuhan, kita bisa terhubung di balik sibuknya ibu guru kita ini. TikToknya. Jadi kalau kalian chat di TikTok apa segala macam, sepertinya sudah tidak bisa karena memang dianya juga sudah tidak aktif di situ. Tapi dia sudah di tempat yang baik, di tempat yang nyaman ya. Kita doakan buat dia supaya dia selalu di dalam belas kasih Tuhan. Dan jangan lupa pesannya si Agatha ya. Oke, Ya. siap. Shalom Ya, shalom ya. Tuhan berkati ya. Kalian. Ya, jadi Agatha tuh muncul di tempat Elia Miron. Dan cara munculnya juga nggak biasa. Kenapa nggak biasa? Komal Agatha. Terus yang masuk satu lagi, ID-nya adalah Elia Miron juga. Bukan Agatha yang masuk, tapi Elia Miron yang masuk. Dan handphone yang masuk tersebut membuka kamera, menyoroti sebuah laptop yang sedang WA call. Ya, sedang video call lewat WA dengan Agatha. Kenapa bukan Agatha yang langsung masuk? Kan begitu. Bukankah ID-nya masih ada? Kecuali ID-nya kena suspend. Kalaupun kena suspend, tinggal buat ID baru. Kan gampang saja. Apalagi orang terkenal Agatha. Gampang nyari follower. Banyak laskar Polycarpus yang siap mati, siap follow dia. Tetapi kenapa bukan langsung? Ini jelas. Kenapa dia tidak langsung? Karena dia sadar. Ya, dia tahu. Kalau dia langsung masuk, akan kelacak. Akan kelacak lokasi dia. IP-nya akan kelacak. Kalau seperti ini, nggak bisa dilacak. Yang bisa dilacak adalah Elia Mironnya. Kan gitu. ID Elia Mironnya yang kelacak di mana lokasinya. Sedangkan lokasi Agatha nggak akan ketahuan. Jadi dia sadar itu. Bahaya kalau dia masuk sendiri. Itulah kenapa dia pakai cara seperti ini. Loh, bukankah dia di luar negeri? Ya itu dia. Kalau memang Agatha di luar negeri, dia akan masuk dengan IP-nya sendiri. Malah dengan PD, masuk dengan IP, dan mengatakan, silakan cek lokasi saya. Kan begitu, cek lokasi saya. Kalau orang di luar negeri, dia pasti PD. Itu aja, kuncinya teman-teman. Kalau dia PD, ya, artinya dia memang di luar. Dia kasih nampak. Saya bandingkan dengan Edis, teman-teman. Edis, itu waktu berhasil ke luar negeri pertama sekali, ya, berhasil di luar, dia masuk ke komal saya. Ya, waktu dia pertama ini ya udah keluar, dia masuk komal saya terus dia bilang apa? Yus, nah, kan gitu. Dia cara manggil saya kurang ajar juga itu. Ya. Manggilnya Yus, kau lihat nih aku di mana? Baru bangun aku. Dia kasih nampak. Kita di Indonesia sudah malam saat itu. Kurang lebih udah jam 9 malam. Ya. Udah mau jam 9 malam, terus dia kasih nampak langit di tempat dia. Itu langit yang baru. Ya, baru pagi. Jadi pagi hari di tempat dia, di tempat kita malam. Dia mau kasih lihat kalau saya ada di mana gitu. Artinya dia ada di belahan bumi yang satu lagi. Di benua Amerika. Ya, dia ada di wilayah benua Amerika. Saya nggak tahu apakah itu Amerika Serikat, atau Meksiko, ya, ataukah mungkin di Chili, Peru, ya. Pokoknya di wilayah sana lah dia. Itu yang ingin dia sampaikan. Sengaja masuk ke komal orang, kasih nampak langit. Kasih nampak pemandangan alam, rumah-rumah. Tujuannya apa? Ingin kasih tahu, saya di luar loh. Saya di luar. Itu yang dilakukan kalau orang sudah kabur seperti itu. Ya, jadi ngerti ya psikologisnya teman-teman. Kalau Edis sekarang, itu nggak berani lagi tampilkan. Kalian lihat, Edis kalau live sekarang, dia tampilkan dirinya saja. Nggak pernah kasih lihat pemandangan lagi. Kenapa? Besar kemungkinan Edis sudah pulang. Nah, ini saya kasih tahu nih. Besar kemungkinan Edis lokasinya di Indonesia sekarang. Sudah tidak di luar. Kalau di luar dia pasti pede kasih nampak. Dan sekarang dia sadar. Agatha
ya, sebentar lagi ditangkoi. Polycardus banyak yang mau ditangkoi. Maka dia sudah siap-siap nih, supaya bisa kabur lagi, teman-teman. Kalau kemarin mungkin uangnya sudah habis. Dia berpikir kalau di luar negeri, dia hujat, akan masuk donasi banyak, bisa survive, bisa hidup di sana. Rupanya uang yang masuk lebih sedikit, lebih kecil daripada biaya hidup dia di luar. Sehingga mau nggak mau dia pulang dulu. Kan begitu. Contoh misalnya biaya hidup di luar negeri itu 40 juta sebulan. Kalau pemasukan dia dari menghujat lebih dari 40, dia bisa hidup. Tapi kalau di bawah itu nggak bisa. Nggak bisa. Itulah sekarang dia lagi coba nih. Lagi coba lagi. Dan salah satunya dia menyuruh Laskar Polycardus donasi nih. Supaya dia bisa kabur. Dia sebut supaya dia bisa pindah ke tempat rumah apologet aman. Supaya dia nggak digeruduk, dia mau ke rumah apologet aman. Artinya dia mau keluar. Dia mau tinggal di luar secara permanen. Itulah dia galang donasi. Nah, ini videonya, teman-teman. Bullshit. Gue siaran nerima ancaman begitu, bro. Makanya kita biar ingin siarannya itu biar seperti tadi, nggak diledek-ledekin. Tuh lihat tuh pakai kacamata tuh. Makanya teman-teman, saya menggalang satu kolektor dari kalian-kalian, teman-teman. Makanya teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini, teman-teman. Ayolah, teman-teman Kristen jadi satu lah. Masa, aduh, saya sampai capek loh begini nih. Yang support saya itu hanya dikit sekali, teman-teman. Bang Aman, itu Bang Aman, makasih banyak Bang Aman ya, makasih banyak Bang Aman. Tapi jumlahnya cuma sedikit, teman-teman. Iya, cuma sedikit sekali. Bayangkan dari 3.000 sekian, yang support itu hanya 4 orang, 5 orang, seperti itu, teman-teman. Ya miris. Miris memang, teman-teman. Makanya saya harus, ya disabar-sabarin lah, gitu lah ya. Jadi teman-teman yang mau support saya, teman-teman support di sini ya, teman-teman ya. Biar nggak kejadian seperti AB, teman-teman. Biar nggak kejadian seperti apologet yang lain ya. Ketika ada geruduk-geruduk, mereka bisa geruduk rumah kita, teman-teman. Nah, kalau kita berapologet dari satu tempat, enak, teman-teman. Ya, mereka mau lapor lah di situ, gitu. Karena apa? Karena nggak ada pidananya gitu. Kita kan berdiskusi. Kita berdiskusi di sini. Itu loh. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman, silakan teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini ya, teman-teman ya. Rumah Apologet Anti Geruduk. Ya. Nanti kalau teman-teman support saya, teman-teman suatu saat, "Bang, saya pengen main." Saya tunjukin nanti alamatnya di mana. Kalau pengen main, ya. Saya tunjukin kalau sudah saya masuk, saya tunjukin alamatnya dan teman-teman boleh main, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jelas kan? Itu psikolog aja, teman-teman. Psikologisnya seperti itu. Kalau Agatha, ini jelas. Walaupun dia bisa ngomong, wah saya lagi di luar, wah saya di mana gitu. Ya terserah. Kamu mau bilang kamu di luar angkasa sekalipun, silakan. Kamu mau bilang kamu lagi berenang sama penguin pun, silakan. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang mencari kamu bukan kami. Pihak kepolisian kok. Pihak kepolisian tuh sangat ngerti. Mereka tahu bagaimana mencari orang. Itu kerjaan mereka. Nggak perlu kita ajarin. Kan begitu. Pihak kepolisian akan trace kok, akan tahu. Tenang saja. Akan ketahuan kamu di mana. Sekarang yang jadi masalah, Agatha kapan kaburnya, kan gitu. Kapan kaburnya? Kalau memang dia nggak bersalah, kenapa kabur? Itu lagi pertanyaan berikutnya. Ya. Jadi tenang, ya bagi teman-teman tenang saja. Ini bukan urusan kita. Kepolisian sangat ngerti kok. Tapi dari sisi ini ya, psikologisnya kalian dapat ya. Yang mau saya bahas adalah kondisi sekarang, kondisi live dia kemarin, kenapa seperti itu. Kalau di luar negeri dia akan pede, pasti pede. Artinya sekarang dia masih di Indonesia. Kalau hari ini atau besok dia berangkat, saya nggak tahu ya. Mana tahu minggu depan atau besok dia berangkat ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti saat dia live kemarin, besar kemungkinan itu di Indonesia. Nggak mungkin. Apalagi kita ingat perkataan BAB ya, bahwa Agatha baru saja menjumpai Fadila Hafiz, baru menjumpai tim Astaga.
Dan saya yakin bukan hanya tim Astaga yang dia jumpai, tapi banyak orang pasti dia jumpai yang dia anggap bisa menolong dia, bisa memberikan saran buat dia. Dan saran yang mereka sampaikan, mohon maaf, salah. Menurut saya salah dan menyesatkan. Jadi Agatha tiba-tiba dengan pede bilang apa? Itu yang salah tuh bukan saya. Yang salah itu adalah channel-channel yang mengupload video saya. Melive-kan video saya tanpa izin. Jadi yang dia salahkan adalah menarasiap dia. Channel-channel Polycardus yang ikut menyiarkan video-video dia. Salah satunya Benteng 77 ya. Yang memang paling getol juga menampilkan dia. Dan sekarang channel Benteng 77 sudah hilang, teman-teman. Ya, jadi Benteng 77 sudah hilang. Istilahnya ketakutan. Ya, setelah Agatha viral, mereka ketakutan, mereka pada hapusin YouTube-nya. Hapusin akunnya. Banyak, teman-teman. Bukan hanya Benteng 77 ya. Tapi banyak sekali channel-channel Polycardus yang menyiarkan Agatha, yang sekarang menghapus video-video Agatha, bahkan ada yang hapus channel YouTube-nya. Mereka panik, apalagi setelah Agatha ngomong seperti itu ya. Agatha bilang, yang salah mereka, bukan saya. Itulah bodohnya Agatha. Saya nggak tahu siapa yang kasih tahu kamu, tapi informasi itu keliru. Ini saya ajarin kamu. Saya ajarin, karena saya tahu betul UU ITE. Saya baca, teman-teman. Bahkan bisa dibilang untuk UU ITE itu saya ngerti sekali. Karena saya tersandung kasus itu, saya dilaporkan kasus itu, mau nggak mau saya belajar, kan gitu. Selain saya nanya pengacara, saya belajar sendiri. Saya belajar sendiri, teman-teman. Bahkan kalau untuk UU ITE, saya berani katakan, saya lebih ngerti daripada teman-teman yang nggak pernah. Bahkan mungkin Nandar, ya karena mungkin Nandar kan pengacara umum. Yang bisa nguasai ITE itu nggak semua orang, teman-teman. Itu spesialis. Lebih banyak pengacara itu kan ngurusin kasus pencurian, kekerasan, ya, surat tanah, warisan, ekonomi. Banyak yang gitu. UU ITE ini jarang. UU ITE jarang. Jadi memang harus belajar lagi. Karena penerapan pasalnya beda. UU ITE ini benar-benar berbeda dengan UU umum. Ya, undang-undang umum sama ini beda. Jadi buat Agatha, kamu belajar dulu. Memang di pasalnya dikatakan menyiarkan. Menyiarkan. Yang kena itu adalah yang menyiarkan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menyiarkan pertama? Kamu harus gali lagi lebih dalam. Jadi yang dimaksud menyiarkan itu adalah yang pertama sekali. Kecuali nih, Agatha lagi acara. Ya, acara dengan teman-teman, atau enggak acara tertutup, ya, acara offline. Ya, misalnya debat offline, dia bikin debat offline, dan dia tidak ya, memberikan izin orang untuk menyiarkan secara live. Nggak ada izin tertulis. Ada orang iseng-iseng datang nge-live-kan, ngerekam, di-upload. Mereka lah pelaku pertama. Mereka pelaku pertama. Tapi dalam hal ini Agatha live di TikTok. Betul tidak? Kamu yang live di TikTok, Benteng 77, channel-channel yang lain ikut menyiarkan di YouTube-nya. Mereka ikut menyiarkan setelah merekam videomu di Komal TikTok yang live, ataupun ikut langsung live saat itu juga. Artinya pelaku pertama itu kamu. Pelaku pertama yang menyiarkan itu kamu. Walaupun di TikTok itu kamu bilang, loh, selesai live kan nggak ada lagi pertinggalnya. Selesai live nggak bisa lagi diakses. Masalahnya, di server TikTok tetap ada. Bahkan di host, ya, di akunnya host, dia bisa tarik itu data, kan? Betul tidak? Yang jadi host TikTok pasti tahu lah. Ada kan historinya bisa di-download. History dari live kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, bisa di-download. Bahkan kalaupun kamu sudah hapus, di server TikTok tetap ada. Di server TikTok bisa di-trace, bisa diambil datanya. Jadi tetap akan ketahuan pelakunya siapa. Tetap kamu yang kena, karena kamu menyiarkan duluan secara live di medsos. Kecuali enggak seperti itu, yang seperti saya bilang, acara internal, tiba-tiba orang ngerekam, itu oke. Itu oke, masih bisa, ada celah. Karena yang namanya hukum ya, teman-teman, itu kamu pengacara tuh harus pintar-pintar cari celahnya. Itulah kenapa gaji pengacara tuh mahal. Dia harus cari celah nih. Yang ini harus dibantah dengan ini, dibantah dengan pasal yang mana. Seperti itu. Tapi kalau kamu yang nyiarkan duluan, udah, kamu kena. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Sama kayak misalnya kayak pornografi ya.
Dulu artis sering tuh kan menyiarkan pornografi. Kalau itu yang nyiarkan dia yang kena. Kalau yang ngerekam orang lain, ya, yang ngerekam orang lain terus orang siarkan, dia yang kena yang pertama sekali menyiarkan itu. Ya sama kayak ini. Walaupun kamu alasan, oh saya sudah hapus dan sebagainya. Saya ingat sekali ya, salah satu kebodohan dari Rudi Simamora, saya katakan, dia hapus YouTube dia, ya, dia hapus YouTube dia, terus dia fitnah orang lain. Kejadian 2 tahun lalu ya, bukan yang sekarang. Yang sekarang dia nggak berani hapus YouTube-nya. Agak pintar sedikit udah. 2 tahun yang lalu dia coba hilangkan. Itu kalau mau ditambahin pasal ke dia, bisa kena. Dia harus bersyukur kepolisian dulu nggak sengaja ya menimpahkan ke dia lagi. Enggak. Udahlah, dimaafkan dia. Dimaafkan. Yang dikenain cuman UU ITE saranya. Ya. Dia berusaha mencoba menghilangkan barbut. Terus dia tuduh ya akun saya, akun orang lain yang upload sebagai biang kerok. Nggak bisa. Kami upload kok. Dan ada buktinya. Ada bukti kami upload dan hanya mereaksi. Kami mereaksi, memberitahukan ada orang seperti ini. Terus bisa nggak kena orang-orang yang mereaksi kalau begitu? Kalau Agatha ngotot nih, oh pelakunya Benteng 77, enak aja dia gitu kan. Masa saya yang capek-capek ngomong, mereka yang untung, mereka yang selamat. Nah ini yang sekarang dipermasalahkan sama Agatha kan. Dia yang capek-capek, channel-channel Polikardus yang lain yang menyiarkan yang untung. Nah, sama kayak Edis gitu kan, Edis nangis-nangis. Saya nggak dapat duit, yang dapat duit malah yang mencuri-curi video saya gitu. Udah itu kalau kena hukum, dia yang kena, yang mencuri nggak kena. Bisa nggak yang mencuri itu kena? Kamu bisa kenakan mereka, ya, masalah copyright. Itu, hak intelektual, itu bisa. Tapi kalau dalam kasus ini, kamu bisa kenakan mereka kalau mereka adalah kaki tangan kamu. Nah, bisa. Jadi kamu tersangka utama, mereka adalah kaki tangan. Itu bisa. Tetapi yang Benteng 77, orang-orang yang menyiarkan tanpa izin kamu, itu nggak bisa disebut kaki tangan. Karena dari mulutmu sendiri sudah mengakui bahwa mereka itu bukan temanmu, mereka menyiarkan tanpa izinmu. Tanpa izin, artinya nggak ada komunikasi di antara kalian. Bagaimana mungkin orang yang nggak komunikasi disebut kaki tangan? Nggak bisa. Dalam hal ini yang bisa disebut kaki tangan cuma satu. Ya, yang bisa jadi kaki tangan kamu kalau kamu mau tarik, itu bisa si Bles Migat. Bles Migat bisa kamu tarik. Karena Bles Migat sendiri mengakui bahwa dia sudah minta izin dan kamu sendiri sudah mengatakan mengizinkan. Ya. Kamu sendiri sudah mengatakan mengizinkan dan dia upload video tersebut sebagai bukti bahwa dia itu memang dipilih ya menjadi channel istilahnya authorized dari kamu. Ini omongan dari kalian bersama. Nah, kalau Bless Migat ini juga dia posting video-video tentang saya. Kalian boleh tonton. Nah, ini udah dapat izin dan ini memenuhi persyaratan untuk layak tayang kanal-kanalnya ya. Gitu ya. Ya kalian boleh tonton relaynya di ini ya. Channelnya Bless Migat ya, teman-teman ya. Untuk yang mungkin kelewatan di live saya di TikTok, kalian boleh tonton di YouTube-nya Bless Migat. Nah, ini sudah memenuhi persyaratan. Baru satu orang ini yang memenuhi persyaratan. Gitu ya, teman-teman ya. Ya. Benteng 77 udah izin sama saya, tetapi belum saya follow up. Jagurdut udah izin, tapi dia tidak memenuhi persyaratan saya. Oke? Jadi, kalian juga itu harus memenuhi persyaratan saya, gitu loh. Kan kalian ini pencuri ya. Bisa dikatakan pencuri. Oke? Jangan nggak ini dong, kalian. Jangan nggak beretika gitu. Video-videonya meresahkan semua soalnya. Ada yang dipotong seolah-olah saya monolog. Saya seolah-olah dianggap penista. Nih, akun-akun Facebook yang FB yang nggak bertanggung jawab nih. Kurang ajar nih. Apa namanya? Bless Migat. Akun Facebooknya Bless Migat. Kristen Apologet. Nah, Kristen Apologet ya. Kurang ajar kau. Kau potong-potong. Terus kau memposting sesuai dengan nafsumu gitu loh. Kau marah sama siapa, kau posting pula. Muka aku terpampang nyata di situ. Nah, kalau yang gini bisa. Kan gitu. Jelas ya. Bless Migatnya ada di Komalnya. Bless Migat ada di Komal. Terus juga Agatha ngomong seperti itu. Dan ini diupload. Artinya diupload itu kan secara
tidak langsung Blaise Migat mengakui, ya saya adalah kaki tangan dari Agatha. Dia mengakui sebagai kaki tangan. Nah, kalau seperti ini bisa. Kalau Agatha mau tarik si Blaise Migat, gampang. Kamu tarik saja dia. Kena dia. Kalau yang lain, ya kamu harus buktikan. Kamu harus buktikan misalnya ada bukti percakapan atau kamu WA, kamu siarkan saya punya ini ya. Dan mereka bilang iya. Harus ada konfirmasi juga dari mereka. Nggak bisa sepihak. Yang namanya kaki tangan, pasti hubungannya adalah dua arah. Dua arah. Itu harus bisa dibuktikan. Ya, jadi buat Agatha, ya itulah yang terjadi, mau gimana gitu. Resiko di medsos ya seperti itu. Kadang-kadang kita yang ngomong, kita yang babak belur, orang lain yang peti hasil, mau gimana, memang gitu keadaannya. Ya memang seperti itu. Dan buat Agatha nih teman-teman, ya saya nggak tahu kamu sedang ada di mana, sedang ngumpet di mana, sedang sembunyi di mana, ya. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa sudah masuk lagi nih satu laporan terbaru untuk kamu. Ya saya di WA. Ini surat laporan ya teman-teman ya. Saya nggak bisa tampilkan yang di atas karena itu nama pelapor, nggak enak. Ya, dia minta identitasnya jangan ditampilkan. Yang ngasih minta seperti itu, kita hargai. Kalian bisa lihat, di sini yang dilaporkan ada 2 orang. Yang pertama adalah Afrida Magdalena Lumban Gaul. Ya, langsung Agatha Palermo-nya yang dilaporkan. Jadi bukan YouTube-nya, tapi langsung akun TikTok. Ya. Terus yang kedua adalah Evi Herlina Simpan, alias Lina Wijaya. Oke, jadi clear di sini. Laporan baru untuk kedua orang, yaitu Lina Wijaya dan Agatha, dan tertanggalnya adalah 6 November 2024 kemarin. Fresh, ya masih segar sekali laporan tersebut. Dan buat Agatha sendiri, kalau memang tidak bersalah, hadapi. Kenapa harus kabur? Itu aja sih. Saya kadang bingung lihat mereka ya. Kalau memang tidak bersalah, kenapa kabur? Yang jadi pertanyaan itu. Contoh nih, saya difitnah ya sama Polikardus. Wah, kamu ngomong titik Tuhan kami. Saya hadapi nggak? Saya hadapi, teman-teman. Biar kalian tahu, 13 kali saya bolak-balik Medan Jakarta gara-gara mereka. 13 kali bolak-balik dari tahun lalu, dari 1,5 tahun lalu sampai sekarang. Bayangkan berapa kali bolak-balik dan berapa biayanya. Saya hadapi, kenapa? Karena saya nggak ada salah. Mereka mau gunakan segala cara apapun. Yang penting saya punya bukti. Saya hanya memberitahukan ada pendeta yang ngomong. Ada buktinya. Ya. Video saya juga ada kan. Pertama sekali mereka coba potong-potong. Video tersebut kita tarik dari YouTube. Ya, alhamdulillah dari YouTube bisa ditarik. Terus ditonton. Oh iya. Bahwa saya hanya memberitahukan ada pendeta yang ngomong. Ya, pendeta ini ngomong. Saya sampaikan. Terbukti. Terus mereka ubah laporannya, teman-teman. Lucu ya. Mereka ubah laporannya bahwa HTD itu atas perintah saya. Saya produsernya. Tapi nggak bisa dibuktikan bahwa saya ada memerintah HTD. Mana bukti saya perintah HTD? Mana bukti komunikasi saya sama HTD saya suruh dia? Nggak ada. Itulah mereka kebingungan. Cuman mereka bingungnya gini, kalau kasus itu dihentikan, maka saya akan tuntut mereka. Polikardus ketakutan. Kalau saya tuntut, mati mereka. Kan begitu. Mereka takut saya tuntut. Jadi mau nggak mau mereka bikin gantung. Mereka bikin gantung dengan kekuatan mereka. Luar biasa juga ya, bisa mereka bikin gantung. Kalau saya mau ributkan, bisa. Saya tinggal ributkan, maka itu akan selesai. Cuman saya pikir, udahlah, kasihan juga nanti. Yang lain-lain ikutan kena. Yang lain jadi ikutan kena, jadi saya pikir ya sudahlah. Ya kita ngerti lah kadang-kadang kepolisian itu ya, mereka juga korban dari pelaporan palsu. Mereka korban dari pelaporan palsu, jadi mau gimana? Ya, jadi itulah yang terjadi, teman-teman. Dan sekali lagi, buat Agatha kalau nggak salah, kenapa takut gitu? Itu aja. Hadapi dong. Kalau nggak salah, nggak perlu kamu takut. Bawa buktinya. Sekarang itu nggak bisa lagi sembarangan. Kepolisian presisi kok. Kepolisian itu profesional, apalagi dengan zaman sekarang. Sejak banyaknya ya, viralnya ini itu, kepolisian itu nggak berani aneh-aneh. Jangan kamu pikir kepolisian itu bisa suka-suka, enggak. Mereka presisi, mereka kerja sesuai dengan bukti-bukti. Tenang saja.
Apalagi sekarang kinerja kepolisian, ya, penegak hukum, PNS-PNS, itu semua disoroti oleh masyarakat. Sedikit-dikit viral kan gitu. Sedikit-dikit masuk medsos. Jadi mereka akan kerja secara profesional. Itu aja. Kalau Agatha nggak salah, hadapi. Itu saran saya. Kecuali Anda ingin jadi seperti Saipudin, ya, Paul Jang, di luar negeri selamanya, nggak pulang-pulang, ya, tinggal di tenda. Boleh. Kalau mau seperti itu, tinggal di tenda. Ya. Itu aja sih buat Agatha, dan buat para Polikardus yang lain, bersiaplah. Saya dapat kabar sudah ada nih beberapa nama yang mau dilaporkan. Mereka cuman lagi mantapin data, dan dalam minggu ini mungkin sudah mulai ya. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita.